Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, edisi Rabu 20 Agustus tahun 2025. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan. Kami rindu belajar pada firman-Mu, mendasari seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dalam persekutuan denganmu. Karenanya ya Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, sehingga kami tahu dan sungguh memahami maksud Tuhan dalam hidup kami. Kami mengenal kehendak-Mu dalam menjalani hidup ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan akan kita baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini dari kitab Yesaya pasal 27 ayat 1 sampai 13. Yesaya pasal 27 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Israel akan diselamatkan. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang tajam, besar dan kuat atas lewiatan ular yang licin, atas lewiatan ular yang meliuk-liuk, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan ada kebun anggur yang menawan, bernyanyilah tentang dia. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya supaya tidak ada yang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya, tiada nyala murka padaku. Sekiranya kutemukan onak dan duri padanya, aku segera memerangi mereka. Aku membakar habis mereka, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, yang mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah ia membunuh umatnya seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan mengusir mereka, engkau telah berperkara dengan mereka. Ia telah menyingkirkan mereka dengan embusan anginnya yang keras di waktu angin timur. Sebab itu beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dihancurkan, sehingga tiada lagi tiang berhala dan pedupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu menjadi sepi, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di sana, menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menggunakannya sebagai kayu bakar. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi, karena itu dia tidak disayangi oleh dia yang menjadikannya, dan tidak dikasihani oleh dia yang membentuknya. Pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai Wadi Mesir, dan kamu akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup, dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang dibuang ke tanah Mesir untuk sujud menyembah Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Amin. Mencari damai dengan Tuhan. Mencari damai dengan Tuhan, demikian tema kita pada pagi hari ini. Saudara, perseteruan kerap kali terjadi, baik itu dalam keluarga, dalam jemaat, pun dalam masyarakat. Ada banyak alasan yang memicu terjadinya perseteruan, konflik atau pertikaian. Ada yang berseteru karena iri hati, karena dengki, karena perbedaan prinsip hidup, dan yang lainnya. Dalam Alkitab, kerap kali kita menemukan ungkapan menjadi seteru Allah. Ungkapan ini merujuk kepada umat yang berdiri sebagai pihak yang melawan Allah, menolak didikan Allah, ataupun terang-terangan menduakan Allah dengan menyembah apa yang sesungguhnya bukanlah Allah. Demikianlah sikap yang ditunjukkan oleh umat Israel pada masa Yesaya. Mereka bangkit menentang Allah dengan hidup dalam keangkuhan dosa dan meninggalkan Allah, sehingga Allah mengangkat pedang atas mereka dan ditaklukkan oleh Babel. Apakah Allah akan memusnahkan umatnya seperti memusnahkan musuh mereka? Melalui Yesaya, Allah menegaskan bahwa ia tidak pernah toleran dengan dosa, namun ia juga adalah pribadi yang terbuka untuk sebuah perdamaian.
Karena itulah melalui Yesaya Allah menegaskan bahwa kalau umat sungguh mencarinya dan berdamai dengannya dan menjadikan tempat perlindungan, maka ia akan menyelamatkan mereka. Ia akan mengumpulkan mereka satu demi satu dan memulihkan keadaan mereka sehingga mereka dapat beribadah kepada Allah di Yerusalem. Berseteru dengan Allah akan mendatangkan celaka, tetapi hidup berdamai dengan Allah membawa hidup bermuara pada sukacita. Saudara, berseteru dengan Allah menjadikan hidup seperti ranting-ranting yang kering, yang tidak berguna, tetapi berdamai dengan Allah menghadirkan hidup yang penuh dengan tunas-tunas baru yang membahagiakan. Amin. Mari saudara kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Tolonglah kami ya Tuhan menjalani kehidupan ini. Kami tidak berseteru dengan-Mu, kami tidak melawan kehendak-Mu, tetapi sungguh mendengarkan firman-Mu, dan kami menjadi sahabat Allah yang senantiasa hidup di dalam kehendak-Mu, senantiasa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Dan karena itu hidup bersama dengan-Mu adalah hidup dalam perdamaian. Dan karenanya Tuhan, tolonglah kami menjalani hidup ini, bahkan sepanjang hari ini dalam berbagai tugas tanggung jawab di mana Tuhan tempatkan kami berkarya, untuk hidup dalam perdamaian dengan Allah, dengan senantiasa memohon hikmat, kekuatan, kesehatan dari Tuhan. Karena itu apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah pimpinan dan penyertaan-Mu terus kami alami. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, baik di rumah, di kantor, di tempat pekerjaan kami atau tempat pendidikan kami. Kami berdoa untuk rumah tangga kami, keluarga kami, anak cucu kami. Tuhan kiranya pelihara dan lindungi. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun hari ini. Tuhan kiranya memberkati dan menyempurnakan sukacita saudara kami dan menuntun dalam perjuangan dan hidup selanjutnya. Kalau ada yang sakit, yang bergumul karena sakit penyakit ya Tuhan, ada yang dirawat di rumah sakit sedang berobat jalan, mari Tuhan Engkau pulihkan keadaan saudara-saudara kami. Biarlah di hari-hari ke depan saudara kami sehat dan pulih kembali. Yang bergumul oleh karena berbagai perkara-perkara kehidupan, mari ya Tuhan Engkau kuatkan, Engkau teguhkan iman dan pengharapannya bahwa sesungguhnya Tuhan senantiasa ada dan hadir dalam seluruh kehidupan kami, terus memberi kami hikmat, terus memberi jalan keluar di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Bapa di dalam sorga, kami terus menopang seluruh kehidupan kami hari lepas hari, dan biarlah Tuhan Engkau terus menuntun kami secara khusus menjalani kehidupan kami bersama keluarga kami. Kiranya kami senantiasa hidup di dalam penyertaan-Mu. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dan layakkanlah kami menjalani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur dan bermohon kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian persekutuan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat melanjutkan berbagai tugas tanggung jawab kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.